Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi kelas 12 bab 2 sub 3, yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk mempermudah mempelajari materi kali ini, seperti biasa, kita akan melihat dulu konsep materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep peradilan konstitusi, atau lebih dikenal dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua yaitu peran kekuasaan kehakiman. Yang ketiga yaitu komisi yudisial. Keempat yaitu advokat. Kelima yaitu KPK. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai konsep peradilan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. Sebelum membahas Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita menambah wawasan dengan mengetahui konsep awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi di dunia. Pelaksana konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif yang membuat undang-undang diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Jadi, selain di suatu negara ada badan legislatif yang bertugas menyusun rancangan undang-undang, dibentuk juga organ selain badan legislatif yang bertugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak. Di sini ada ahli hukum yang berasal dari Australia, yaitu Hans Kelsen. Sekarang mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kalian bisa memperhatikan lambang dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimanakah sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003, sesuai dengan tanggal lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. MK berperan untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum atau constitutionality of law. Kalian juga bisa melihat daftar orang-orang yang pernah menjabat sebagai ketua MK di Indonesia, yaitu tahun 2003 sampai 2008 Profesor Dr. Jimli Asidik SH, periode 2008-2013 Profesor Dr. Muhammad Mahfud MDS, MDSH, tahun 2013 bulan April sampai Oktober Dr. H.M. Akil Muhtar SH.MH, 2013 sampai 2015 Dr. Hamdan Zulfa SH.MH, periode 2015-2018 Profesor Dr. Arif Hidayat SH.MS, periode 2018-2023, yang sekarang yaitu Dr. Anwar Usman SH.MH. Materi yang kedua yaitu mengenai peran kekuasaan kehakiman. Peran kekuasaan kehakiman. Apa peran dari kehakiman? Yaitu sebagai penegak keadilan dan harus bersih dari intervensi atau campur tangan dari lembaga, baik itu legislatif
eksekutif maupun lembaga lainnya. Berikutnya itu mengenai klasifikasi hakim. Kita telah mengetahui yaitu adanya hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi. Hakim yaitu berada di lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu bertugas di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Berikutnya yaitu hakim agung berada di Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi berada di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi klasifikasi hakim ini bisa kalian lihat perbedaannya dari pakaian atau jubah hakim yang mereka gunakan. Ya, kalau hakim agung yang berada di Mahkamah Agung, pakaiannya itu yaitu hitam berpoleskan kuning. Kalau Mahkamah Konstitusi, pakaian yang digunakannya yaitu jubah hakimnya hitam berpoles merah. Dan hakim yang berada di peradilan umum ada bajunya yaitu hitam dan merah. Pengadilan agama yaitu hitam dan hijau. PT UN yaitu hitam dan biru. Mudah-mudahan setelah kalian melihat mengenai hakim ini, dilihat dari pakaiannya, perannya, mudah-mudahan ada yang bercita-cita untuk menjadi hakim di masa yang akan datang. Sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan hakim agung dan hakim konstitusi. Hakim agung yang berada di Mahkamah Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, lalu diusulkan kepada Presiden. Jadi yang menetapkannya adalah Presiden. Jumlahnya yaitu maksimal 60 orang. Masa jabatan tidak dibatasi sampai usia pensiun hakim yaitu 70 tahun. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yaitu diajukan 3 orang oleh Presiden, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Mahkamah Agung. Jadi berjumlah 9 orang. Masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Sekarang kalian akan mempelajari tentang apa sih perbedaan konsep peradilan dan pengadilan. Kadang dalam kehidupan sehari-hari konsep tersebut sering tertukar. Oleh karena itu penting untuk memahami perbedaan konsep peradilan dan pengadilan. Kalau peradilan adalah prosesnya, proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Contohnya misalkan perkara kriminalitas diproses di peradilan umum. Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melakukan proses peradilan. Contohnya, peradilan umum di tingkat kabupaten disebut pengadilan negeri dan tingkat provinsi disebut pengadilan tinggi. Materi berikutnya yang harus kalian pahami adalah tentang Komisi Yudisial atau lebih dikenal dengan KY. Bisa kalian perhatikan juga lambang dari Komisi Yudisial. Apakah itu Komisi Yudisial? Komisi Yudisial Republik Indonesia atau disebut dengan KY adalah lembaga negara
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikutnya adalah lini masa berdirinya Komisi Yudisial. Pada tahun 1965, pada zaman pemerintahan Bapak Soeharto, yaitu muncul wacana untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Kehakiman atau MPPH. Pada masa jabatan pemerintahan B.J. Habibie tahun 1999, muncul wacana pembentukan Dewan Kehormatan Hakim atau DKH. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati tahun 2001, nama Komisi Yudisial secara resmi telah tercantum pada pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ketiga. Pada tahun 2005, pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, keberadaan Komisi Yudisial semakin kokoh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ditandai dengan dilantiknya anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2005 sampai 2010 oleh Bapak Presiden SBY. Berikutnya, apa sih wewenang dari Komisi Yudisial? Yang pertama adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua adalah mengusulkan nama-nama calon hakim agung untuk kemudian diangkat oleh Presiden sebagai hakim agung. Yang ketiga adalah menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan dari kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan hakim agung. Yang keempat, mengajukan nama calon hakim agung. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang advokat. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang bekerja untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Adakah di antara kalian yang berminat menjadi advokat? Nah, kedudukan advokat itu sangat penting. Advokat berfungsi melindungi hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan saat tertimpa masalah hukum. Dasar hukum dari advokat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Apa sih syarat menjadi advokat? Yang pertama, yang pasti adalah warga negara Indonesia, harus bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, dan memiliki ijazah yang berlatar pendidikan tinggi hukum. Selain itu, syarat menjadi advokat adalah harus lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Setelah itu harus magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Apa saja hak advokat? Yang pertama, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
Yang kedua, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Yang ketiga, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, advokat berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya. Hak advokat adalah menjaga kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat. Selain memiliki hak, advokat juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang kedua, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Kewajiban yang ketiga adalah advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Yang keempat, yaitu kewajibannya advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nomor 5, dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, politik, keturunan, latar belakang sosial, budaya, dan sebagainya. Kewajiban advokat yang keenam adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Peran advokat yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, sangkalan, tangkisan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Walaupun demikian, advokat harus berprinsip teguh untuk hanya membantu hakim dalam mencari kebenaran sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Ya, jadi di sini peran advokat adalah hanya membantu hakim, jadi tidak diperkenankan untuk memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Materi berikutnya setelah advokat, kalian harus memahami tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalian bisa melihat lambang dari KPK. Apa itu KPK? KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa sih itu korupsi? Jadi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sifat KPK yaitu independen atau mandiri dan bebas dari intervensi atau campur tangan pihak lain. Trigger mechanism yaitu mengefisiensi pemberantasan korupsi dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Pimpinan KPK yaitu 5 orang, terdiri dari 1 ketua, 4 wakil untuk masa jabatan 4 tahun. Dasar hukum KPK yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Perpu Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019. Apa tugas dan wewenang KPK? Yang pertama adalah melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kedua, berkoordinasi dengan instansi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, monitor penyelenggara negara.
Keempat, supervisi instansi pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kelima, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, melaksanakan ketetapan dan putusan pengadilan. Berikutnya adalah asas-asas KPK, yaitu asas kepastian hukum, artinya KPK memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, dan mengedepankan asas kepastian hukum sehingga akan tercapai keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan yang ditindak. Berikutnya yaitu asas keterbukaan, artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikutnya adalah asas akuntabilitas, artinya mempertanggungjawabkan setiap hasil pemeriksaan atau setiap hasil akhir dari kasus yang ditanganinya kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah asas penghormatan terhadap HAM. Jadi dalam menjalankan tugasnya, KPK harus tetap menghormati hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki oleh setiap orang. Yang berikutnya adalah asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Berikutnya asas proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Itulah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan dipelajari dengan baik agar kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.